Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang pada video kali ini. Perkenalkan, nama saya Siti Zulfia Nurafi dengan NIM 2304936, dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang operasi dasar sinyal sebagai bagian dari tugas UAS mata kuliah Sinyal dan Sistem yang diampu oleh Ibu Endah Setiawati. Video ini akan membahas beberapa konsep penting terkait operasi sinyal yang sering digunakan dalam analisis dan pemrosesan sinyal. Materi yang akan dijelaskan ini mencakup definisi dari sinyalnya sendiri, kemudian ada operasi dasar seperti atenuasi, amplifikasi, delay, penjumlahan, dan juga perkalian sinyal. Selain itu, kita juga akan melihat contoh visualisasi dari setiap operasi ini untuk membantu pemahaman secara praktis, dan semoga penjelasan dalam video ini dapat membantu teman-teman memahami konsep-konsep dasar ini dengan lebih baik. Untuk itu, mari kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari sinyal itu sendiri. Dalam konteks sinyal dan sistem, sinyal dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi dari satu atau lebih variabel bebas. Sinyal ini merepresentasikan besaran fisis yang berubah-ubah terhadap waktu, ruang, atau variabel lainnya. Salah satu contoh umum adalah sinyal yang berubah terhadap waktu yang dinotasikan sebagai X, T, di mana T ini merepresentasikan variabel waktu. Sinyal waktu atau Xt ini dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis utama, yaitu sinyal waktu kontinu dan juga yang kedua itu sinyal waktu diskrit. Untuk sinyal waktu kontinu sendiri adalah sebuah sinyal yang terdefinisi untuk setiap sinyal waktu dalam suatu interval yang kontinu. Jadi bentuknya itu terus-menerus dan tidak patah-patah, yang artinya sinyal ini memiliki nilai di setiap titik waktu tanpa terputus. Sinyal seperti ini sering disebut juga dengan sinyal analog karena sifatnya yang kontinu dan menyerupai fenomena alamiah seperti gelombang suara atau sinyal listrik. Berbeda dengan sinyal kontinu, sinyal waktu diskrit ini hanya memiliki nilai pada titik-titik waktu tertentu yang terpisah. Biasanya ditulis dengan persamaan X dalam kurung N ya, di mana N itu sendiri adalah bilangan bulat yang menunjukkan indeks waktu diskrit. Dan sinyal waktu diskrit ini biasanya diperoleh melalui proses sampling dari sinyal kontinu. Proses sampling ini menghasilkan deretan nilai yang mewakili sampel-sampel dari sinyal asli pada interval waktu tertentu. Proses sampling ini sendiri sangat penting untuk mengubah sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit, terutama dalam sistem digital. Namun, untuk memastikan bahwa sinyal diskrit ini mampu merepresentasikan sinyal asli dengan baik, proses sampling ini harus mengikuti suatu aturan yang dikenal dengan kriteria Nyquist. Syarat kriteria Nyquist ini adalah frekuensi sampling harus lebih besar dari 2 kali frekuensi sinyal informasi. Jadi, jika syarat ini tidak dipenuhi, maka akan terjadi fenomena yang disebut aliasing, di mana sinyal yang direkonstruksi dari sampel tidak lagi menyerupai sinyal aslinya. Lanjut ke materi utama, yaitu operasi dasar sinyal. Dan operasi dasar sinyal ini merupakan konsep fundamental atau konsep dasar dalam analisis sinyal dan sistem, di mana operasi ini tuh membantu kita untuk memahami bagaimana sinyal dapat dimanipulasi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dalam sistem komunikasi, pemrosesan sinyal, dan juga kontrol. Sinyal sendiri didefinisikan sebagai fungsi yang merepresentasikan informasi, yang bisa berupa waktu kontinu dan juga waktu diskrit.
Pada video kali ini, kita akan membahas 5 operasi dasar sinyal yang sering digunakan, yaitu atenuasi atau pelemahan, ada amplifikasi atau penguatan, delay atau pergeseran, penjumlahan, dan juga perkalian. Setiap operasi ini memiliki rumus dan juga aplikasi yang berbeda yang akan dijelaskan secara rinci satu persatu. Untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai atenuasi. Dan atenuasi ini adalah suatu proses pengurangan amplitudo dari suatu sinyal. Dan operasi ini sering digunakan untuk mengurangi kekuatan sinyal yang misalnya terlalu besar, supaya sesuai dengan kebutuhan sistem. Secara sistematis, atenuasi ini dinyatakan dengan rumus untuk sinyal waktu kontinu, yaitu Y dalam kurung T sama dengan A kali X dalam kurung T. Untuk sinyal waktu diskrit, Y dalam kurung N sama dengan A kali X dalam kurung N. Di sini konstanta A ini memiliki nilai antara 0 dan 1, jadi nilai ini menunjukkan faktor pelemahan, di mana semakin kecil nilai A, semakin lemah juga amplitudo sinyal tersebut. Selanjutnya yang kedua itu ada amplifikasi atau penguatan dari sinyal, kebalikannya dari atenuasi yang sebelumnya. Operasi ini meningkatkan amplitudo sinyal agar lebih kuat. Amplifikasi ini sering digunakan dalam komunikasi untuk memperkuat sinyal yang lemah sehingga dapat menjangkau jarak yang lebih jauh misalkan, atau untuk memperbaiki kualitas sinyal yang melemah dalam transmisi. Adapun rumus persamaan yang digunakan dalam amplifikasi ini yaitu untuk sinyal waktu kontinu itu Y dalam kurung T sama dengan A kali X dalam kurung T. Untuk sinyal waktu diskrit yaitu Y dalam kurung N sama dengan A kali X dalam kurung N. Namun dalam kasus ini berbeda dengan yang atenuasi sebelumnya, konstanta A ini lebih besar dari 1. Untuk yang digambar itu typo sedikit, intinya yang berarti sinyal ini diperkuat. Aplikasi dari amplifikasi ini meliputi sistem pengeras suara, transmisi sinyal radio, dan juga sistem komunikasi nirkabel, di mana sinyal perlu diperkuat untuk mencapai penerima yang jauh tanpa kehilangan informasi. Selanjutnya ada delay atau pergeseran yang merupakan operasi untuk menggeser sinyal dalam domain waktu. Operasi ini sendiri penting dalam sistem kontrol dan komunikasi di mana sinyal seringkali perlu ditunda atau diatur waktunya untuk sinkronisasi. Adapun persamaan yang sering digunakan dalam delay ini adalah untuk sinyal waktu kontinu di mana Y dalam kurung T sama dengan X dalam kurung T dikurangi T, dan sinyal waktu diskrit di mana Y dalam kurung N sama dengan X dalam kurung N dikurang K. Parameter T besar sendiri menunjukkan waktu penundaan untuk sinyal kontinu, sedangkan untuk K adalah jumlah sampel penundaan untuk sinyal diskrit. Dan untuk contoh aplikasinya sendiri termasuk sistem radar dan juga sonar, di mana penundaan ini digunakan untuk mengukur jarak objek berdasarkan waktu pantulan sinyal. Delay ini juga digunakan dalam sistem audio untuk menciptakan efek gema atau untuk mengatur sinkronisasi antara audio dan juga video. Untuk yang keempat itu ada pertambahan sinyal, di mana pertambahan sinyal ini adalah operasi yang menggabungkan 2 atau lebih sinyal untuk menghasilkan suatu sinyal yang baru. Operasi ini sering digunakan untuk mengolah audio dan citra untuk mencampur atau menggabungkan informasi
dari berbagai sumber. Adapun rumus persamaan yang digunakan yaitu untuk sinyal waktu kontinu, di mana Y dalam kurung T sama dengan X, 1 dalam kurung T ditambah X2 dalam kurung T. Untuk sinyal waktu diskrit, di mana Y dalam kurung N sama dengan X1 dalam kurung N ditambah X2 dalam kurung N. Sebagai contoh, untuk penggunaan penjumlahan sinyal ini adalah jika dua audio direkam secara terpisah, kita dapat menjumlahkannya untuk membuat campuran musik stereo misalnya. Selain itu, dalam sistem komunikasi, penjumlahan sinyal ini juga digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal informasi sebelum ditransmisikan. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir adalah perkalian sinyal, yang merupakan operasi di mana dua sinyal ini dikalikan untuk menghasilkan sinyal baru. Operasi ini memiliki aplikasi yang penting dalam komunikasi, terutama dalam proses modulasi. Rumus atau persamaan yang digunakan dalam operasi ini adalah untuk sinyal waktu kontinu, Y dalam kurung T sama dengan X, 1 dalam kurung T, dikali X, 2 dalam kurung T. Untuk sinyal waktu diskrit, Y dalam kurung N sama dengan X1 dalam kurung N dikali X2 dalam kurung N. Dalam komunikasi, perkalian ini digunakan untuk modulasi amplitudo atau AM, di mana sinyal informasi dikalikan dengan gelombang pembawa untuk menghasilkan sinyal yang dapat ditransmisikan melalui frekuensi radio. Operasi ini juga berguna dalam pengolahan citra untuk menerapkan filter atau efek visual. Selanjutnya pada slide ini kita akan membahas contoh visual dari beberapa operasi dasar sinyal yang kita telah jelaskan sebelumnya. Yang pertama itu ada atenuasi atau pelemahan sinyal. Di grafik yang sebelah kiri, paling kiri, grafik ini menampilkan dua plot sinyal sinusoidal. Plot atas menunjukkan sinyal awal dengan amplitudo tertentu, sedangkan plot yang bawah menunjukkan sinyal setelah diterapkan atenuasi. Pada grafik ini kita dapat melihat bahwa amplitudo sinyal setelah mengalami atenuasi menjadi lebih kecil dibandingkan dengan amplitudo sinyal awal. Di sini nilai A lebih kecil dari 1 yang menyebabkan amplitudo sinyal berkurang secara proporsional, misalnya pada gambar ini dari 2 menjadi 1, maka amplitudo sinyal akan berkurang 1 dari nilai awalnya. Selanjutnya beralih pada contoh kedua, yaitu amplifikasi atau penguatan sinyal. Grafik di tengah juga menampilkan dua plot sinyal sinusoidal. Plot yang atas menunjukkan sinyal awal dengan amplitudo tertentu, sedangkan plot yang bawah ini menunjukkan sinyal setelah diperkuat melalui proses amplifikasi. Pada grafik ini, amplitudo sinyal setelah diperkuat menjadi lebih besar dibandingkan dengan amplitudo yang awal. Dalam kasus ini, nilai A lebih besar dari 1 yang menyebabkan amplitudo sinyal meningkat. Pada grafik ini, jika A sama dengan 2, maka amplitudo sinyal menjadi 2 kali lipat dari nilai awalnya. Misalnya kalau dalam grafik ini yang nilai amplitudonya 1, kemudian setelah melalui proses amplifikasi, amplitudonya kemudian menjadi 2 atau 2 kali lipat dari nilai awalnya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir pada slide ini yaitu delay atau pergeseran waktu, di mana grafik di sebelah kanan ini menampilkan dua plot sinyal sinusoidal untuk membandingkan sinyal sebelumnya dan sesudahnya diterapkan operasi delay. Plot yang atas menunjukkan sinyal asli, sedangkan plot yang bawah ini menunjukkan sinyal yang telah mengalami pergeseran waktu atau delay. Dalam grafik ini kita dapat melihat bahwa
Sinyal setelah delay telah bergeser ke kanan sepanjang sumbu waktu tertentu. Parameter T atau K pada rumus persamaan sebelumnya itu menentukan seberapa jauh pergeseran tersebut dapat terjadi. Dan misalnya pada gambar ini, delay terjadi selama 0,1 detik, maka seluruh sinyal akan bergeser sebesar 0,1 detik ke kanan. Terlihat pada plot yang kedua atau yang di bawahnya. Selanjutnya, kita akan membahas dua operasi dasar sinyal lainnya, yaitu penjumlahan dan juga perkalian sinyal. Jadi, melalui grafik yang ditampilkan di slide ini, kita akan membahas bagaimana hasilnya. Yang pertama itu ada penjumlahan. Kita mulai dari yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri, yang menunjukkan 3 plot yang merepresentasikan proses penjumlahan sinyal. Yang plot pertama itu menunjukkan sinyal pertama yang ditampilkan dalam warna biru. Plot kedua menunjukkan sinyal kedua yang ditampilkan dalam warna merah. Kemudian plot yang ketiga itu menunjukkan hasil penjumlahan kedua sinyal tersebut yang ditampilkan dalam warna hitam. Dari grafik hasil penjumlahan, kita dapat melihat bahwa amplitudo hasilnya merupakan kombinasi dari kedua sinyal yang dijumlahkan. Yang selanjutnya kita beralih ke operasi yang kedua, yaitu perkalian sinyal. Grafik di sebelah kanan juga menampilkan 3 plot. Plot yang pertama itu menunjukkan sinyal pertama yang berwarna biru, yang kedua itu menunjukkan sinyal kedua yang berwarna merah, dan yang plot ketiga itu menunjukkan hasil perkalian dari kedua sinyal sebelumnya dalam warna hitam. Dari grafik hasil perkalian, kita dapat melihat bahwa amplitudo sinyal memiliki hasil yang bergantung pada hasil kali dari nilai amplitudo sinyal 1 dan amplitudo sinyal yang kedua pada setiap titik waktunya. Kesimpulannya, operasi dasar sinyal seperti atenuasi, amplifikasi, delay, penjumlahan, dan perkalian merupakan proses penting dalam analisis dan manipulasi sinyal. Proses-proses ini memungkinkan kita untuk menyesuaikan amplitudo, menggeser waktu, menggabungkan sinyal, atau mengalihkan sinyal untuk berbagai tujuan dalam pemrosesan sinyal. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita juga dapat lebih mudah mengaplikasikannya dalam dunia nyata, terutama dalam bidang telekomunikasi, sinyal dan sistem, dan juga teknologi informasi. Mungkin demikianlah penjelasan dari saya mengenai operasi dasar sinyal. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi atau kata yang disampaikan. Selain itu, saya juga minta maaf apalagi mungkin suaranya kurang terdengar dengan jelas karena sedang pilek, sehingga mungkin sedikit mengganggu. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.